Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Fijriatun Alyumi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 BIJ 2 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, NIM 233262039. Saya mengajar di MI Ma'arif NU 1 Sanggerman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Hari ini Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4, modul Akidah Akhlak dengan materi Akidah Akhlak Tercela, Kikir, dan Kufur Nikmat dalam kisah Salabah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, ceria sekali. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Biasa Allah. Ya. Di pagi hari ini, Bu Guru ini akan memberikan materi, tetapi sebelum dimulai kita berdoa bersama-sama. Yang memimpin Mas Almer. Ya Maliku ya Kudus ya Salam
selalu menjaga kesehatan karena ya, sehat itu mahal harganya. Sebelum materi kali ini Bu Guru akan memberikan materi mengenai apa? Kikir, kufur nikmat dalam wisata. Tetapi materi sebelumnya apa ya yang kemarin sudah diterangkan? Amanah, betul sekali. Apa itu amanah? Siapa yang tahu, Cung? Arti amanah? Ya, Mbak Anissa benar. Jujur dan dapat dipercaya. Contoh amanah. Amanah itu kan ada berapa? Ada? Iya, ada 3. Yang pertama apa? Amanah kepada diri sendiri, terus kepada Allah, terus ya pada sama lain. Contoh yang diri sendiri. Guru mau tanya. Tujuan guru memberikan apa? Materi kikir agar kalian itu terhindar dari sifat apa? Ya, terhindar dari sifat dari kikir dan kufur nikmat supaya tidak ikut sifatnya salah. Terus selanjutnya guru pengen tahu apa orang ada orang apa ya maaf ya apa yang menyebabkan orang itu menjadi kikir? Ada yang tahu nggak? Apa yang menyebabkan orang itu menjadi kikir? Apa? Yang pertama, iya karena hartanya banyak. Betul sekali. Terus seandainya ada orang yang suka memberi sesuatu kepada temannya, itu juga termasuk sifat apa? Sifat apa? Dermawan. Oke, lanjut ya. Bu Guru akan melakukan metode kali ini adalah mengenai discovery learning. Biasa kalian itu nanti melihat video yang akan Bu Guru tampilkan. Nanti kalian memberi kesimpulan yang ada dalam video itu. Apa saja yang kamu lihat di video itu, nanti kalian catat oke. Bisa dipahami? Hah? Iya. Bisa. Bu Guru akan melihat sekarang. Kalian coba lihat. Bu Guru akan memberikan video mengenai salabah. Ini persiapkan pensil, peralatan bukunya dan alat-alat yang lain. Kalian lihat video yang akan Bu Guru tampilkan dalam kisah salabah. Pada mereka yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada
zakat. Salah. Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun sahabat menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab. Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Sahabat pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak sahabat dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada sahabat hingga 3 kali. Tapi sahabat masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta sahabat kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak sahabat diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Sahabat akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun, Nabi menolaknya. Sahabat pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong terimalah zakatku. Ucap sahabat. Abu Bakar berkata, Maaf, sahabat. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan sahabat pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada akhirnya, seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup sahabat. Sahabat tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Ya, kalian sudah melihat ya video mengenai kisah Salabah, dari Salabah miskin sampai Salabah menjadi orang yang kaya raya. Tugas kalian itu adalah apa yang dilihat tadi, coba kalian dikelompokkan dengan teman kalian apa saja yang ada di dalam video tersebut. Ditulis kelompoknya ya, nama kelompoknya. Nah. Coba dipresentasikan nanti kalau nanti kalau kalian belum bisa menyelesaikan tugas, kalian bisa wawancara kepada Pak Guru atau kepada Bu Guru di kantor ya. Kalau tidak, kalian ada pojok buku di situ, bisa kalian cari di situ. Bu Guru kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang, yuk dikerjakan. Nama kelompoknya Anissa kelompok 2, Almer kelompok 1, Amira kelompok 3.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Bu Guru, saya ingin tanya apa arti sifat kikir dan kufur nikmat tentang kisah Sa'labah? Kikir itu tidak mau memberi harta kepada orang yang lebih membutuhkan atau kepada orang miskin. Itu sama dengan kikir atau kufur nikmat, tidak mau sama aja dengan tidak mau memberikan harta yang kita miliki itu kepada orang yang membutuhkan. Itu sama aja dengan kayak orang Indonesia atau orang Jawanya itu kayak pelit ya. Tidak mau memberikan harta yang kita miliki, padahal harta yang kita miliki itu ada bagian dari untuk orang yang miskin, contohnya seperti itu. Atau tidak mau membantu orang lain, atau juga dengan kata lain, orang tersebut itu takut hartanya akan berkurang apabila memberikan harta yang kita miliki itu kepada orang lain, jadi seperti itu. Takut hartanya akan berkurang apabila kita memberikan sedikit harta kita kepada orang yang membutuhkan. Iya. Ya. Seperti itu? Ya, sudah. Ini yang Sudah selesai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok 3. Pada zaman dahulu Rasulullah Nabi diberitahu ada sahabat Nabi yang sangat miskin yang bernama Sa'labah sangat taat sholatnya. Dan pada suatu hari Sa'labah pulang dengan tergesa-gesa dan hendak pulang tanpa berdoa dan diri. Nabi pun bertanya, Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Sa'labah pun menjawabnya, wahai Nabi, kami hanya memiliki banyak pakaian pada pagi itu. Sa'labah ingin menjadi orang kaya. Nabi pun memberikan kambing yang putih. Sa'labah sekarang tidak pernah terlihat sampai tidak mau memberi zakat dan lupa wawancara dengan menjadi contoh keempat orang yang tidak mau memberikan zakat kepada orang miskin, orang yang takut hartanya habis karena takut untuk Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok 1 tentang kisah Sa'labah. Sa'labah hidupnya sangat miskin dan kekurangan, namun dia terkenal sebagai orang yang taat sholat dengan Rasulullah. Suatu hari ia meminta Rasulullah menjadi orang kaya raya. Dia pun diberikan sepasang kambing. Lalu ia lupa menjadi orang
ia menjadi orang yang kaya raya. Setelah ia menjadi orang yang kaya raya, kambingnya berkembang biak dengan sempurna. Lalu ia lupa akan kewajibannya sehari-harinya. Lalu dia didatangi oleh Rasulullah untuk membayar zakat. Akhirnya ia jatuh miskin. Ya, terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 2. Kisah Sa'labah orang yang miskin. Dulu ada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang miskin, namun ia rajin dalam beribadah. Suatu ketika Sa'labah tergesa-gesa pulang dari masjid tanpa wiridan terlebih dahulu. Rasulullah pun bertanya pada Sa'labah. Sa'labah menjawab bahwa ia sudah bosan jadi orang miskin. Ia pun mengajukan doa pada Rasul dan permintaan tersebut terkabul. Saat itu pun Sa'labah diberi kambing yang sedang bunting. Dia pun menjadi kaya dan hartanya berlimpah. Tetapi saat ia dipanggil untuk membayar zakat, ia menolak dengan keras. Sudah 3 kali ditagih, tapi dia tak mau zakat. Akhirnya dia jatuh miskin kembali. Kambing dan peternakannya pun hilang. Ya, terima kasih. Ya, begitu. Bu Guru pengen bertanya, setelah kalian sudah melihat, sudah mempresentasikan, Bu Guru pengen bertanya. Cung, siapkan saya. Yang pertama, arti sifat kikir itu apa? Ya, yang Amira menahan sesuatu dari yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Terus selanjutnya, sifat apa yang dimiliki oleh Sa'labah? Ya, apa sama? Nikmat, sombong, Ya, kufur nikmat, sombong, terus ingat janji itu juga. Terus yang terakhir, hikmah apa yang dipelajari dari kisah Sa'labah? Apa, Jasmine? kita tidak boleh bersifat kikir, sombong, dan kufur nikmat. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Dari pembelajaran ini, apakah materi yang disampaikan itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, menyenangkan ya. Menyenangkan, Bun? Menyenangkannya bagaimana? Yang pertama apa? Senang melihat videonya ya. Terus yang kedua, bisa mengetahui sifat dari Sa'labah. Dari ketiga presentasi ini bisa disimpulkan ya. Kesimpulannya apa anak-anak? Ada yang tahu? Cung? Ya, Anissa, Zunis. Sa'labah itu miskin, sangat beribadah. Ya, miskin taat beribadah. Terus? Dia minta didoakan oleh Rasulullah. Dia menjadi kaya. Ya, betul. Terus? Dia diberi kambing oleh Rasulullah. Sa'labah pun sampai dia pun memiliki harta. Saat ia ditagih berzakat, tapi dia tidak mau. Jadi Rasulullah menjadi kaya orang yang miskin kembali. Ya, benar sekali. Jadi dari cerita Sa'labah ini diceritakan bahwa Sa'labah itu merasa takut kalau hartanya habis kalau buat zakat. Makanya dia tidak mau memberikan zakat. Dan Nabi Muhammad pun marah. Akhirnya datang surat apa ya? Di dalam buku surat At-Taubah. Ya, yang digunakan untuk membayar zakat. Nah, setelah itu apa? Akhirnya kambing-kambingnya itu pada kena lomba, pohon kurmanya pada mati dan dia dijadikan miskin kembali. Dari pelajaran ini, apakah pelajaran ini menyenangkan atau tidak? Apa yang bisa diambil dari pelajaran ini? Ya, sifat kikir ya. Kita tidak boleh tidak boleh kikir atau pelit kepada orang yang membutuhkan. Juga tidak boleh kufur nikmat. Kufur nikmat tahu apa? Ya, mengingkari nikmat yang sudah diberikan Allah. Dulu aku masih sederhana, dia rajin
Habibur sama Akrom ikut remedial, terus yang lain ikut pengayaan nanti setelah pembelajaran selesai ya. Kita akan mengikuti pengayaan dan remedial. Nah, dan guru ingatkan kembali bahwa materi yang kita pelajari hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna ya. Pembelajaran kalian dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya pelajaran materi saja yang kalian dapatkan, tetapi juga apa yang kalian dapatkan itu diterapkan di dalam kehidupan kalian di rumah. Contohnya yang Dermawan tadi, terus tidak pikir ya, itu contohnya itu diterapkan di rumah. Mungkin hari ini cukup pembelajaran mengenai kisah Salaba. Untuk materi besok dilanjutkan materi pengulangan materi yang kemarin, amanah ya, karena pembelajarannya sudah selesai, paling tinggal pengulangan materi sebelumnya ya. Dari Bu Guru